Halo, nama saya Putri. Saya ibu dari Mas Bara dan Di Arfa. Untuk ini usia anak saya yang pertama, Bara, usianya 9 tahun, Arfa usianya 5 tahun. Saya kenal joglo sejak tahun 2012 untuk anak pertama saya, Mas Bara. Dan untuk adik Arfa saya masukkan ke joglo tahun 2017. Jadi saya kurang lebih kenal dengan joglo 7 tahun. Kenapa tuh kalau joglo? Kenapa saya di joglo? Ketika pertama kali saya datang ke joglo, saya mengamati dan melihat bagaimana metode pembelajaran di joglo. Pertama kali saya melihat metode pembelajarannya berbeda dengan sekolah yang lain yang pernah saya temui di Pati ini. Karena itu saya tertarik menyekolahkan anak saya di joglo. Saya pengen tahu lebih bagaimana cara pendampingan di joglo. Pengalaman mereka selama di joglo menurut saya luar biasa. Untuk di zaman seperti ini mereka bebas berpendapat, dan mungkin di sekolah lain untuk anak harus mendengar, duduk, diam, dan menuruti perintah pendamping atau guru. Tapi di joglo tidak, anak dikasih kesempatan untuk berpendapat. Akhirnya di rumah pun anak saya seperti itu, mereka bebas berpendapat. Apa yang mereka inginkan, ketika mereka tidak nyaman, mereka pasti bicara. Dan untuk zaman modern seperti ini, perlu sekali untuk mereka bersifat seperti itu, karakter seperti itu. Karena mereka tidak akan berada di zona aman sama keluarga. Ketika mereka besar nanti, mereka akan di luar dan mungkin saya lebih sulit untuk memantaunya. Ketika mereka mempunyai karakter seperti itu, menurut saya mereka mampu menghadapi bagaimana dunia ini, bagaimana kerasnya dunia ini. Tidak seperti ketika mereka kecil, ruang lingkup yang sangat nyaman, zona nyaman. Dan bagaimana cara mendampingi di rumah? Bagaimana cara mendampingi di rumah? Saya berusaha menerapkan joglo, pendampingan di joglo untuk dibawa di rumah. Yang memang yang saya latih untuk HTK, yang diterapkan di joglo, hidup tanpa kekerasan. Di sini saya baru belajar tentang HTK dan mengenal HTK baru di joglo. Karena di luar sana menurut saya begitu banyak kekerasan. Ternyata di joglo kita bisa belajar hidup tanpa kekerasan. Dan saya belajar mendampingi anak-anak di rumah seperti itu, walaupun terkadang susah dan penuh kesabaran, tapi setidaknya saya mau belajar. Aturan main, aturan tempat. Iya, untuk aturan main, aturan tempat yang harus konsisten seperti di sekolahan, saya coba terapkan di rumah, walaupun itu terkadang susah, tapi saya berusaha. Cerita yang lain? Kalau untuk cerita keluar dari joglo, mungkin saya sering cerita kepada semua orang yang sering saya temui kalau joglo itu luar biasa. Tapi saya tidak menyuruh mereka langsung masuk ke joglo. Saya lebih ke mengasih cerita yang seperti joglo itu seperti apa, kelebihan joglo seperti apa yang beda dari sekolah yang lain. Mereka saya suruh datang untuk melihat. Mungkin kalau menurut mereka joglo adalah yang terbaik buat anak-anak mereka, silahkan bergabung di joglo. Intinya menurut saya joglo itu luar biasa. Karena di sini saya belajar banyak. Sebenarnya saya mau cerita banyak, tapi mungkin
nafas. Ya, joglo luar biasa. Ketika ketika anak saya sudah besar nanti, kalau memang ada kesempatan, saya kepengen menjadi tim untuk pelatihan di joglo. Karena hidup tanpa kekerasan, HTK itu harus perlu dilatih. Ketika kita berlatih saja, ketika kita di luar dari joglo, kita bisa melakukan kekerasan, apalagi tidak dilatih sama sekali. Menurut saya seperti itu. Jadi semoga saya ada kesempatan untuk tetap berlatih HTK di joglo. Terima kasih. Enough, Ani.